Jangan takut untuk mencoba. Karena dari kambing ini ya keuntungannya kalau kita udah nyoba. Gitu ya. Dan kerugiannya harusnya nggak ada kerugian kalau kita bener settingannya dan nggak males. Males belajar maksudnya. Ya. Karena mudah kok, apa yang kita terapin di hidup kita terapin aja di kambing, selesai urusan. Gitu. Nah, nanti pengembangannya berjalan sambil belajarnya sambil berjalan. Oh. Hari ini kita ngelihat kambing di tempat saudara yang ya? dititipin. Oh, ini dititipin ya? Ya. Gaduh atau gimana? Saya gaduhin. Gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Dadang Irawan. Saya beralamat di Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Lampung Timur ya? Kambing saya itu saya titipin di tempat saudara, di tempat tetangga, temen yang ada niatan buat pelihara kambing tapi belum ada modal. Oh, begitu. Awalnya cuman buat sampingan. Karena dulu kan saya petani. Begitu. Jadi pulang dari kebun itu kan motor kosong. Iya. Nah, kalau bisa bawa rumput, bisa bawa ramban, itu kan bisa buat pakan ternak. Nah, jadi ya berawal dari situ semuanya. Jadi nggak ada niatan, oh saya mau jadi petani, saya mau jadi peternak, itu nggak ada awalnya tuh. Dulu orang tuaku tuh melihara beberapa kambing. Jadi saya digadohin 2 ekor perempuan semua. Nah, saya pelihara, makin kesini kok ternyata oh bisa nih buat seriusan. Jadi dari situ kita seriusin. Jadi kandangnya kita siapin, kita lengkapin, fasilitasnya kita komplitin, kambingnya kita isi. Berapa sih Mas ininya Mas? Modalnya Mas? Mulai dari serius ya? Iya. Kalau mulai dari serius itu kan semuanya itu berawal dari 2 ekor tadi. Iya. Jadi kayu kita ngambil dari kebun. Jadi nggak bisa dihitung nominal. Kalau nominal cuman beli SB sama paku sekitar 5 jutaan itu. 5 jutaan. Cuman waktu itu kan kandangnya ya seperti ini Mas. Kandang di rumah tuh. Cuman nggak sebanyak ini. Cuman paling setengahnya inilah. Cuman yang dibeli cuman SBS, paku, kayu kita motong dari kebun. Oh, begitu. Kenapa sih Mas sampean kok memilih peternakan, sementara kan biasanya seorang pemuda nih enak ke luar negeri merantau atau ke daerah lain lah untuk cari penghasilan Mas ya. Lah ini sampean bisa terjun ke dunia peternakan, itu kan penuh pertimbangannya. Ya. Jadi emang banyak di sekitar rumah, tetangga, teman sekolah itu rata-rata emang mereka pergi ke luar negeri merantau. Ada yang pokoknya ke luar negeri lah. Jadi waktu itu saya juga sempat kepikiran gitu. Karena ya teman-temannya loh pada ke luar negeri. Terus modalnya kan nggak sedikit, ke luar negeri itu kan kita butuh modal buat ngurus surat-surat, buat transportasi, biaya di PT dan lain-lain. Misalnya kita mau ke luar negeri mutuin biaya 70 juta. Nah, 70 juta itu kalau kita buat usaha udah jalan kok Mas. Di rumah ya? Itu nggak harus ternak loh. Yeah. Untuk usaha yang lain juga udah jalan. Cuman kadang-kadang kita bingung mau buat apa uang 70 juta itu. Nah, kalau saya waktu itu emang perhitungannya seperti itu. Jadi 70 juta itu 50 juta bisa buat kandang, 20 jutanya buat ngisi. Kalaupun belum penuh, saya bisa gadok. Itu perhitungan saya. Tapi kenapa harus kambing Mas jadi pilihannya Mas? Karena maintenance duitnya lebih mudah Mas. Contohnya? Apalagi kita tinggal di desa. Tinggal di desa itu biaya dadakannya banyak. Contoh, ada saudara hajatan. Kalau di desa itu mau nggak mau kita harus ngebantu juga. Kalau untuk biaya anak sekolah, nah itu kan nominalnya nggak besar, cuman dadakan. Jadi kalau kambing itu enak kita ngaturnya Mas. Iya. Misalnya kita butuh duit 1 juta, ya kita jualin yang agak kecil aja Mas, jangan yang gede-gede. Kalau kita butuhnya 2 juta, ya kita ambilin yang agak gede Mas, kita jual. Jadi selesai masalah itu. Kalau untuk ternak yang lebih besar, contohnya sapi gitu lah.
itu nggak bisa kayak gitu Mas. Jadi pertimbangan kenapa harus memilih kambing, maintenance duitnya lebih mudah. Lebih mudah ya. Lebih besar mana atau lebih nyaman mana usaha sampean yang sudah pernah dijalani dan yang saat ini sedang dijalani? Jadi usaha saya itu gak saya tinggalin loh Mas. Oh, udah ditinggalin? Usaha pertanian saya itu tetap jalan, cuman bukan saya yang menjalankan. Sama kambing juga seperti ini. Kambing ini ya cuman status saja punya saya, yang ngerjain juga bukan saya. Cuman maintenance saya tetap ya. Tetap. Jadi saya beberapa hari sekali saya datangin ke yang melihara, ada masalah apa. Misalnya ada masalah penyakit, langsung kita sharingin, kita cari solusinya. Misalnya ada masalah kandang, kita langsung sharingin, kita kasih cari solusinya. Seperti itu Mas. Karena kalau pelihara saya sendiri, yang jelas pekarangan rumah saya terbatas. Gitu ya. Gitu. Sedangkan ternak kambing sebisa mungkin dekat rumah. Betul. Kalau kita jauh dari rumah ya susah kita pengawasannya. Misalnya jam 1 malam ada kambing melahirkan, kita nggak tahu. Iya, betul. Kalau di dekat rumah, teriakan kambing itu kan adanya beda-beda. Kalau udah peternak kambing itu pasti apal. Ini teriak lapar, ini sudah bisa teriak, membedakan ya. Ini teriak minta kawin, ini teriak mau melahirkan, atau ini teriak kecepit, kakinya kecepit, itu kita udah bisa bedakan. Iya. Jadi ada ciri-ciri khususnya. Ya, suaranya beda. Kalau duka, penyakit lah intinya, kematian lah ya. Iya. Jadi kalau orang tua dulu bilang saya ini waris di kambing. Jadi masalah-masalah masuk angin itu aja udah jarang. Iya. Nah, cuman nggak di situ juga aku ngelihatnya. Emang dari dulu saya ini sayang sama kambing gitu. Jadi apa ada kendala sebelum terjadi itu saya udah antisipasi. Contoh makannya inilah, makan daun singkong. Daun singkong itu banyak orang yang berani langsung dikasihin makan, tapi saya nggak nerima. Walaupun itu nggak apa-apa loh. Iya. Tapi hati saya nggak nerima. Lebih ke hati-hati aja. Saya lebih suka kambingku ini makan daun singkong yang udah dijemur. Gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Banyak yang make langsung dari kebun langsung dimakanin juga nggak apa-apa. Cuman mungkin karena hati kayaknya. Iya, betul. Dari hati. Jadi saya sayang sama kambing saya, ya saya rawat sebaik mungkin. Lebih ke perhatian aja. Ya. Lebih ke perhatian. Bahkan kandang bocor aja saya nggak terima, harus dibenerin. Apalagi kalau SBS gini kan susah nih. Ya. Ya harus dibenerin. Saya nggak terima. Itu bukan masalah nanti bikin kambingnya sakit, tapi apa ya? Karena hati itu tadi Mas. Iya. Ya kayak kita punya rumah, kalau bocor kalau nggak dibenerin kan nggak enak di rumah. Nah ini kalau menurut sampean berhasil atau tidak itu karena apa toh Mas? Kalau ngomong nggak berhasil itu kan kita bedain lah. Nggak berhasilnya itu nggak berhasil cuman alibi aja. Apa nggak berhasilnya emang karena musibah, wabah. Walau wabah kita itu urusan Allah lah. Iya. Ya. Cuman kalau nggak berhasil di kambing, kayaknya nggak mau belajar itu. Kayaknya nggak mau belajar itu. Nggak mau belajar. Karena ya kalau kita terapin kehidupan kita sehari-hari aja untuk kambing itu udah selesai loh Mas. Iya. Ya apa yang kita makan nggak beracun, buat kambing juga nggak beracun. Aman, pasti aman. Kalau tempat tinggal kita bersih, kita terapin di kambing, kandangnya bersih, kambing juga terhindar dari penyakit kudik dan sebagainya. Kalau jumlahnya 30 up cukup. 30 up bisa ya? kita maintenance buat kebutuhan di rumah tangga. Ya. Tapi kalau di bawah 20 masih bisa juga, tapi metodenya yang kita rubah. Gitu. Jadi celah untuk dijadikan usahanya tuh banyak. Contoh, kita punya indukan. Ya. Berarti kita harus indukan itu akan kita beranakkan. Ya kan, buat pembibitan lah. Iya. Buat pembibitan itu satu. Dari kambing keluar anak itu satu. Terus dari kambing kotorannya bisa dimanfaatkan juga. Untuk pupuk. Untuk pupuk bisa, kita langsung jual juga bisa. Bisa. Ya kan? Nah, kalau saya kan masih bertani. Tadi kita kumpulin. Lagi kondisi saat ini pupuk kan sulit. Susah. Ya, nyarinya sulit. Kendala paling sering saya alami itu bukan di kambingnya. Tapi
di orang yang memelihara kambingnya. Itu yang sering saya benar-benar perhatikan. Oh gitu ya. Misalnya kandangnya kurang bener, itu harus gitu. harus segera dibenerin. Makanannya harus diperhatikan. Aku lebih cerewet ke yang meliharanya, Mas. Kalau di kambingnya, alhamdulillah aman, Mas. Aman ya. Tapi untuk tentang pemasaran di mana, Mas? Sampai lebih mudah atau sulit untuk pembuangan panenan kita? Tempat kita ini kan udah punya budaya makan sate. Dari sate aja itu nggak ada putusnya loh, Mas. Setiap hari. Setiap hari, belum yang lain-lain, belum yang keluar kota, ke luar daerah, itu masih kurang tempat kita. Tiap hari tetap ada pemotongan. Permintaan itu selalu ada. Ini kalau nggak kita batasin, mana habis ini kambing ini, Mas. Habis itu kandang. Iya, kalau nggak kita batasin, tapi kan kita batasin. Oh jangan, ini buat kita budidayakan lagi. Yeah. Oh ini yang harus dijual buat operasional. Itu memang udah kita sekat-sekat, Mas. Artinya peluang pasar tuh masih besar, luas. Masih besar. Nggak akan, satu kampung pelihara kambing semua nggak akan bingung cari ngejual kambing. Kalau tidak melihara kambing, Mas. Rugi besar, Mas. Contohnya, rugi Mas. besar. Contohnya terutama di Lampung Timur, Mas ya. Yeah. Di Lampung Timur itu mayoritas petaninya itu petani singkong. Betul. Nah, singkong ini kalau kita punya alat giling, dari batangnya sampai ujung itu bisa buat makan semua, Mas. Itu dari singkong. Belum lagi kita deket dengan pabrik singkong. Pabrik singkong. Onggo. Artinya onggo itu melimpah, Mas. Melimpah sekali. Melimpah. Nah, dari dua sumber ini aja udah terpenuhi. Sekalipun petanan besar dan kita sibuk. Ya, kita nggak ngomongin ramban dan rumput loh. Iya. Di pinggir jalan aja tumbuh, Mas, rumput di Lampung Timur ini, Mas. Iya, betul sekali itu. Bahkan aparat desa pun seneng kalau kita ngarit di pinggir jalan itu, Mas. Karena menghemat biaya operasional mereka. Beternak supaya nggak ngarit setiap hari, yang jenengan tahu di lapangan. Jadi caranya banyak. Jadi ada yang pakai sistem modern dan semi modern dan tradisional. Kalau saya pakai fermentasi. Masih dan dicampur dengan hijauan. Jadi untuk persentasenya 50-50 itu yang saya pakai loh. Iya. Jadi setiap petani punya rumus masing-masing nih. Beda-beda. Kalau saya pakai 50-50. 50% ini kita pakai fermentasi untuk memudahkan kinerja kita. Ya. 50% ini untuk kebutuhan gizi si kambing. Hijauan. Jadi kalau ditinggalkan ngarit nggak? Saya nggak bisa. Saya nggak terima. Karena breeding, Mas ya. Breeding memang harus ada hijauan, terutama rumput. Ya. Gitu. Jadi untuk sementara ini kambing yang saya pelihara itu kan yang jenis-jenis yang mudah diterima sama lingkungan. Ya peternak saya maunya kambing jenis ini saya cari. Nah rata-rata yang masih di umum itu kan ya kayak kambing kacang, PE kayak gitu-gitu. Jawa Randu, Rambon. Jadi ke depan saya itu pengen bikin kandang yang khusus buat perkembangbiakan kambing-kambing yang masih langka dan potensi gitu. Betul. Untuk menembus pasar yang berikutnya, karena Mas, jenis kambing tuh banyak yang belum masuk ke Lampung Timur ini, Mas. Iya, betul. Untuk pemula jangan takut untuk mencoba. Karena dari kambing ini ya keuntungannya kalau kita udah nyoba. Gitu ya. Dan kerugiannya harusnya nggak ada kerugian kalau kita bener settingannya dan nggak males. Males belajar maksudnya. Karena mudah kok, apa yang kita terapin di hidup kita terapin aja di kambing, selesai urusan. Gitu. Nah nanti pengembangannya berjalan sambil belajarnya sambil berjalan. Oke. Jadi guys, buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Dan satu lagi teman-teman, jangan pernah beternak setengah-setengah. Artinya jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena kalau setiap perbuatan atau perilaku kita yang kita jalanin dengan penuh keraguan, maka hasilnya pun tidak maksimal. Jadi buat kalian, silakan aplikasikan video ini. Nanti buat kalian yang ingin tahu video-video kami, silakan tonton video kami yang lainnya tentang dunia peternakan, khususnya fermentasi. Bagaimana cara kami membuat fermentasi, bagaimana cara peternak membuat fermentasi. Oke Mas, terima kasih atas waktunya.
Semoga kedepannya usahanya semakin maju dan sukses. Amin. Permisi Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu tadi guys perbincangan saya dengan narasumber. Semoga bermanfaat. Yang baik silakan diaplikasikan, yang kurang baik silakan abaikan saja. Kami hanya memberi edukasi dan inspirasi buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.